Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah irigasi dan drainasi. Sebelumnya kalian sudah belajar dengan Bapak Dr. Bakri. Beliau memberikan materi-materi terkait dengan irigasi. Oleh karena itu, untuk pertemuan dengan saya akan kita bicarakan drainase. Ya, karena ada bagian irigasi, ada bagian drainase. Jadi saya akan memberikan pelajaran bidang drainase lahan. Baik, kita mulai saja. Slide yang kedua, ya. Jadi ini adalah definisi ya. Sebelumnya kita beritahu dulu apa itu drainase ya. Sering kita mendengar kata-kata drainase itu adalah pembuangan air ya sebetulnya. Jadi secara umum drainase lahan itu adalah bagaimana upaya manusia untuk membuang kelebihan air ya. Tentunya upaya-upaya ini harus dilakukan dengan membuat saluran-saluran ya. Ada saluran terbuka nanti ya, ada saluran tertutup. Nah, saluran-saluran ini kalau untuk budidaya di daerah rawa, maka kita mengenal usaha reklamasi lahan ya. Jadi upaya bagaimana mengeringkan air ya dengan menggunakan sistem tata air, ya, pembuangan air, ada jaringan saluran, maka airnya bisa dikurangi. Nah, Anda bisa lihat gambar di bawah ini ada lahan yang merekah-rekah tanahnya, itu tanda kekeringan ya. Berarti ini adalah perlu apa? Perlu irigasi. Sementara di daerah yang sebelah kanan ini ada jagung yang terendam air. Nah, kebanjiran ya. Berarti di sini usaha yang dilakukan oleh manusia adalah untuk pembuangan air atau drainase. Nah, masalah ketergenangan ini sangat ditemui banyak ditemukan di daerah-daerah rawa ya, terutama ini rawa lebak contohnya. Ada padi ya, mau panen ternyata air masuk ya, sehingga tergenang ya. Dan petani mengalami kesulitan untuk melakukan panen. Nah, contoh jaringan ini adalah di bawahnya adalah foto saluran ya, saluran di rawa pasang surut. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuang air atau membuang kelebihan air ya. Nah, kita harus tahu juga apa sih itu genangan, kenapa bisa terjadi genangan ya. Sebetulnya genangan itu akan terjadi apabila kapasitas infiltrasi tanah itu lebih rendah daripada presipitasi atau air yang masuk ya. Pada saat ruang-ruang pori tanah itu sudah terisi oleh air ya atau jenuh air, maka infiltrasinya nol ya, sehingga apabila ada hujan masuk maka lama-lama akan tergenang. Jadi ketergenangan ini tentu akibat apa? Kadar air atau lengas tanah itu tentunya berada di atas kapasitas lapang atau bila semuanya pada keadaan jenuh. Jadi jenuh di sini adalah seluruh ruang porinya terisi oleh air. Jadi kalau seluruh ruang pori terisi air, maka apabila hujan turun infiltrasinya nol, dan lama-kelamaan maka akan terjadi genangan. Apabila lahannya tidak ada kemiringan, tentu akan terjadi genangan. Tapi kalau ada miring, maka terjadi aliran permukaan. Ya. Jadi itu silsilah kenapa lahan bisa tergenang ya. Kenapa harus dibuang? Ya. Dampak genangan itu sendiri tentu oksigen akan berkurang ya. Ketersediaan oksigen di daerah zona akar itu akan berkurang karena akar tanaman juga memerlukan pernapasan ya. Pada saat oksigen mengalami depresi atau kurang akibat seluruh porinya terisi air, maka otomatis disitulah kondisi aerobik berubah menjadi anaerobik ya. Jadi oksigennya kosong, sehingga respirasi akar terganggu, dan dalam keadaan waktu lama maka tanaman akan mengalami kelayuan atau mungkin sampai kematian ya. Nah, apa itu drainase? Sudah kita katakan bahwa drainase adalah membuang air
Nah, paradigmanya tentu berbeda dengan tujuan drainase orang-orang teknik sipil ya. Orang teknik sipil untuk pengendalian banjir, maka dia harus membuang air sebanyak-banyaknya. Jadi air itu ditampung di saluran yang besar, kemudian dalam ya. Bahkan mereka membuat analisis debitnya sampai 100 tahun periode ulang ya. Jadi airnya bisa dibuang sebanyak-banyaknya ya. Dan saluran dibuat dalam, juga buat lebar ya, dimensinya sebesar mungkin. Nah, tetapi untuk di daerah-daerah pertanian, khususnya daerah rawa, maka drainasenya dibuat harus dengan perencanaan yang matang. Tidak boleh dimensi dibuat terlalu besar dan juga terlalu dalam, ya. Karena tujuan kita ini adalah bukan untuk membuang air yang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana mengendalikan muka air tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman atau sesuai dengan kepentingan akar untuk bisa menyerap ya. Next. Jadi untuk tujuan daripada pertanian, agriculture, jadi drainase agriculture ini, pertanian ini tujuannya adalah membuang kelebihan air di daerah perakaran tanaman ya. Kemudian di rawa ini pembuangan harus dijaga ya, dengan menurunkan muka air tanah. Kemudian pembuangannya tidak boleh berlebih, karena bila muka air tanah terlalu jauh, dikhawatirkan akan terjadi oksidasi lapisan pirit. Ya, jadi kalau di daerah rawa, terutama pasang surut, itu ada namanya lapisan sulfat masam atau lapisan pirit dengan kedalaman yang bervariasi ya, antara yang 50, ada yang 70, ada yang 1 meter, mungkin ada yang 1,5 meter. Nah, apabila air tanah kita turunkan terlalu jauh, misalnya salurannya terlalu dalam dan terlalu lebar, juga terlalu rapat, maka penurunan muka air tanah akan cepat dan tentunya akan langsung ketemu dengan lapisan pirit tadi. Apabila terjadi oksidasi, maka membentuk asam, ya, asam sulfat yang menyebabkan kemasaman menjadi sangat masam. Ya. Dengan masam yang tinggi, ini juga kelarutan aluminium, besi, dan lain sebagainya menjadi lebih mobil dan lebih banyak, sehingga menjadi racun bagi tanaman. Sehingga perlu perencanaan yang baik, jadi tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu dalam. Nah, dan ini semuanya ada rancangan dan perhitungannya ya. Nanti dalam pelajaran berikutnya bagaimana kita merancang sistem tata air yang optimum, yang baik ya. Begitu. Jadi tujuannya untuk pertanian sekali lagi adalah bagaimana mengusahakan kedalaman muka air tanah itu sesuai dengan pertumbuhan tanaman, sesuai dengan kebutuhan air tanaman, sesuai dengan bagaimana kebutuhan akar tanaman ya. Nah, kapan kalian membuang air dan kapan memberi air? Nah, ini konsep drainase ya. Kalau dilihat dari konsep retensi air tanah ya. Jadi tarikan metrik tanah, hisap tanah ini ada dibagi menjadi ruang peritota terisi oleh air yang namanya dengan jenuh. Pada saat ini adalah energinya kosong, ya, tidak ada ikatan berarti. Nah, ini adalah ruang pori totalnya terisi oleh air, maka dikatakan tanah ini mengalami jenuh air. Kemudian kalau tidak ada hujan berhari-hari, misalnya 2-3 hari, maka akan berada dalam kondisi kapasitas lapang ya. Nah, apabila tidak ada hujan lagi, maka lama-lama menjadi kondisi yang kering, yaitu titik layu permanen ya. Nah, irigasi ini diberikan pada saat 75% air tersedia habis, artinya sebelum kondisi sebelum kondisi titik layu permanen, maka kita harus memberikan air. Nah, ini di sini di manajemen sumber daya air di daerah irigasi ya. Nah, kemudian untuk pembuangan ini tentu pada saat pori-porinya terisi oleh air ya. Pada saat pori-pori terisi oleh air, ruang pori total terisi air, maka apabila terjadi hujan, tidak ada lagi kemampuan tanah menyerap air. Nah, pada saat inilah ya, maka usaha drainase pembuangan harus dilakukan ya. Jadi ke arah sebelah kiri ini adalah drainase, yang ini adalah sebelah kanan ini adalah irigasi. Jadi nanti Anda semuanya bisa menjelaskan kapan terjadinya drainase, upaya drainase ini terjadi kapan, dan upaya irigasi ini terjadi di kapan ya. Kalau kita lihat dari komponen-komponen status kadar air tanah ya.
Nah, oke, next. Nah, ini contoh skematik bagaimana perubahan-perubahan status air di lahan basah. Ya. Ini sebelah kiri kondisi lahan di mana tidak ada hujan. Ya. Jadi tidak ada hujan sehingga warna biru ini adalah lapisan air tanah. Itu berada di bawah zona akar. Ya. Mungkin ini adalah kondisi ideal bagi tanaman misalnya seperti jagung. Tetapi pada saat hujan turun, ya, maka terjadilah suplesi, infiltrasi, sehingga terjadi kenaikan muka air tanah. Ya. Muka air tanah menjadi naik dan ini semuanya berada di daerah zona akar. Ya. Apabila hujan lagi, maka terus akan naik yang lama-lamanya akan tergenang. Nah, apabila terjadi dalam kondisi yang lama, maka akan terjadi stres air basah atau tanaman mengalami kelebihan air sehingga lama-lama menjadi menguning daunnya dan lama-lama menjadi kematian, ya. Nah, maka pada saat itulah ini kita perlu ada upaya pembuangan air atau drainase, ya. Ini contoh juga, ya, bagaimana ada areal yang zona tidak jenuh, artinya ruang porinya itu tidak semuanya terisi air, masih ada udara di sini. Kemudian ini adalah zona jenuh air. Zona jenuh air ini yaitu terdiri dari daerah di mana ada air tanah di sini, diseliputi oleh air tanah dan juga ada kurang lebih beberapa sentimeter di atas air tanah. Ya. Ini adalah zona jenuh air yang masih dalam kondisi basah sehingga akar tanaman tidak bisa akar tanaman terlalu banyak air, ya. Artinya apa? Juga terjadi gangguan respirasi oksigennya karena mengalami keterbatasan, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana yang bisa kita lakukan terutama untuk budidaya padi atau budidaya tanaman di rawa pasang surut? Maka perlu ada perencanaan yang tepat, ya. Jadi petani di sini harus memahami betul tujuan daripada pengolahan air, tujuan daripada drainase rawa, ya. Nah, jadi tujuannya tidak hanya untuk mengurangi kelebihan air, tapi juga menjaga muka air tanah berada di daerah perakaran, dan juga bagaimana mencegah jangan sampai terjadi oksidasi lapisan pirit, ya. Nah, kemudian tentu kita harus juga menjaga agar sampai tidak terjadi banjir, ya. Nah, ini Anda harus paham kapan drainase dan kapan irigasi. Ada neraca air di lahan. Neraca air di lahan ini, ya, menghubungkan antara kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi dengan curah hujan, ya, atau presipitasi. Jadi kalau kita plot di grafik, ya, Anda bisa melihat defisit air artinya apa? Kebutuhan air lebih besar daripada hujan. Itu biasanya memasuki bulan Juni, Juli, Agustus sampai Oktober, ya. Ini hampir ada 5 bulan ini terjadi defisit air. Di sini adalah pengairan, ya, atau irigasi. Tetapi pada bulan Januari, Februari, Maret, April ini presipitasi itu jauh lebih besar daripada kebutuhan air tanaman dan di sini terjadi surplus. Nah, disinilah banyak kita melakukan sistem drainase terutama pada lahan-lahan yang berada di dataran rendah atau di lowland area, ya. Nah, kunci daripada keberhasilan di dalam pengelolaan air di daerah rawa, yang pertama adalah bagaimana Anda harus menentukan identifikasi lapisan pirit, ya, dalaman berapa sentimeter misalnya. Kemudian identifikasi kelas hidrotopografi, artinya letak tinggi rendahnya suatu tempat, ya, relatif terhadap muka air rata-rata. Kemudian potensi supply, apakah mungkin air pasang bisa digunakan mengairi lahan atau tidak. Kemudian juga Anda bisa memahami apa yang namanya kelas drainabilitas, yaitu kemampuan pembuangan, ya. Dan tentunya adalah rencana penggunaan lahan, ya. Untuk apa lahan itu digunakan, ya. Nah, ini identifikasi awal kalau Anda melakukan suatu perencanaan drainase di daerah rawa, ya, rawa pasang surut terutama misalnya ada namanya lahan potensial sulfat masam, ya.
Jadi lahan sulfat masam ini adalah lahan sulfat masam dibagi menjadi aktual dan potensial ya, dengan adanya lapisan sulfidik kurang dari 50 cm. Jadi kalau dia berada di 50 cm atau lebih besar dari 50 cm itu dikenal dengan lahan potensial ya. Tetapi lahan sulfat masam ini kalau dia ketemu lapisan pirit di kedalaman kurang dari 50 cm ya, dikatakan aktual sulfat masam atau ya dikatakan aktual sulfat masam apabila kedalaman lapisan pirit tidak ditemukan di bawah 50 cm dan sudah mengalami oksidasi ya, sudah teroksidasi. Jadi ini sudah sangat masam. Jadi kita harus menghindari agar lahan-lahan yang kita budidayakan jangan sampai menjadi lahan sulfat masam aktual atau actual sulfat masam ya. Akan sulit untuk melakukan rehabilitasinya. Apa sekarang kalau namanya kemampuan drainability ya, soal drainabilitas, kemampuan drainabilitas itu sangat penting ya diketahui untuk pengelolaan air ya di daerah rawa terutama Anda kalau bisa kalau ingin bertanam jagung ya, jagung itu Anda harus tahu berapa kemampuan tanah itu bisa menurunkan ya. Jadi sistem drainase yang ada mampu menurunkan kedalaman air berapa senti ya. Jadi kalau kita definisikan bahwa drainabilitas lahan menunjukkan kemungkinan ya, kemungkinan muka air tanah di lahan dapat diturunkan sampai batas ketinggian permukaan air rata-rata di sungai maupun di saluran. Kecuali pada saat hujan lebat. Berdasarkan drainabilitasnya, ini lahan ini atau lahan di rawa pasang surut itu digolongkan ke dalam tiga tipe drainabilitas ya. Yang pertama adalah drainabilitas dangkal. Jadi drainabilitas dangkal ini yaitu drainabilitasnya kurang dari 30 cm ya. Yaitu permukaan air tanahnya ini hanya dapat diturunkan kurang dari 30 cm di bawah permukaan lahan. Jadi ini termasuk lahan ini, area ini termasuk basah ya. Jadi sistem drainase ini hanya mampu menurunkan muka air tanah sampai batas 30 cm di bawah permukaan lahan. Nah ini termasuk drainabilitas dangkal. Jadi ini mungkin untuk lahan-lahan pasang surut tipe A ya. Nah, hal tersebut merupakan ini adalah suatu kendala dan tantangan untuk pengembangan tanaman palawija tentunya. Tetapi kalau untuk tanaman padi akan baik di sini. Nah, kenapa untuk tanaman jagung tidak bisa atau palawija sulit? Karena membutuhkan daerah zona akarnya membutuhkan aerasi yang baik ya. Apabila tanaman padi itu akan sesuai karena tanaman padi memiliki sifat-sifat fisiologis mampu dia beradaptasi pada kondisi-kondisi tergenang ya. Nah, kemudian drainabilitas sedang ini yaitu drainabilitas antara 30 sampai dengan 60 cm ya. Yaitu permukaan air tanah dapat diturunkan 30 sampai 60 cm di bawah permukaan tanah. Sehingga kondisinya ini masih sesuai untuk pengembangan tanaman padi atau juga tanaman palawija. Mungkin daerah di tipologi B ini ya. Jadi padi bisa, palawija juga bisa. Jadi pada saat dia sistemnya dimaksimalkan, maka 60 cm air bisa diturunkan ya. Kemudian selanjutnya adalah drainabilitas dalam atau drainabilitas ini lebih dari 60 cm. Yaitu permukaan air tanah dapat kita turunkan sampai kedalaman 60 cm di bawah permukaan lahan. Secara umum, hal ini tidak merupakan hambatan dalam budidaya beberapa jenis tanaman. Ya, jadi 60 cm ini tentu cukup dalam ya, dan tentu bisa ditanami tanaman mungkin tanaman tahunan. Kelapa sawit pun bisa tumbuh di sini. Ya ini misalnya pada lahan-lahan dengan tipologi C ya. Nah ini contoh kita membuat peta potensi pembuangan drainability ya. Jadi ini ada peta yang sudah kita buat di daerah lahan tipologi C. Jadi warna merah ini dominan sekali, di mana areal ini punya kemampuan drainability yang sangat
tinggi sehingga angka 60 cm bisa dicapai dengan mudah di daerah yang warna merah. Nah, jadi ini contoh kelas drainability, ya. Nah, kemudian pengendalian muka air tanah ini apa? Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah sistem drainase terbuka, ya, di mana salurannya terbuka, ya, tidak tertutup. Nah, pada saat sistem terbuka, air di saluran kosong, maka muka air tanah di antara dua saluran ini bisa diturunkan. Sehingga ini profil muka air tanah. Profil muka air tanah ini berada di bawah zona perakaran tanaman. Jadi dengan sistem drainase terbuka, contohnya ini, ya, apabila air dikosongkan di saluran, maka akan tercipta profil muka air tanah berada di bawah zona perakaran tanaman, ya. Nah, ini contoh pengendalian. Jadi pengendalian sistem drainase sehingga dikatakan sebagai control drainage atau drainase terkendali. Nah, ini ada warna biru adalah contoh daripada pengaturan pintu air. Misalnya kita tahan air di saluran pada kedalaman misalnya 50 cm di bawah tanggul, ya, sehingga akan tercipta profil muka air tanah berada di atau zona akar, mendekati zona akar, sehingga air secara kapilaritas mampu untuk mensuplai kebutuhan evapotranspirasi tanaman, ya. Jadi dengan adanya upaya penahanan air di sini, maka saluran akan menjadi terisi, ya, pada kedalaman tertentu untuk menjaga muka air tanah berada dalam kondisi yang optimum bagi tanaman. Jadi ini adalah sistem drainase terbuka yang dikendalikan dengan bangunan pintu air. Yes, we have more than 10 presentation, yeah. So we can see here, if we open the peatland, jadi gambut ini sangat riskan, ya. Sumsel itu menjadi gudang asap setiap tahun akibat kebakaran lahan gambut, ya. Jadi ini ada orang menanam sawit misalnya. Gambut ini biasanya awalnya berair, ya, dengan adanya pembukaan saluran ini dan kiri kanan ini dibuka, maka penurunan muka air tanah, ya, di antara dua saluran ini untuk apa? Untuk tanaman sawit. Karena tanaman sawit itu adalah sebetulnya tanaman lahan kering, ya, tetapi dipaksakan untuk ditanam di lahan basah karena keterbatasan lahan, sehingga air tanahnya itu perlu diturunkan. Ini dengan membuka saluran, ya. Nah, di antara dua saluran itu ada tulisan ini namanya drain spacing atau jarak antar dua saluran, ya. Apabila tidak ada pengendalian, jadi di kanal-kanal ini tidak ada tutupan pintu, ya, tidak ada sekat-sekat kanal, maka pada saat menjelang musim kemarau akan terjadi penurunan muka air tanah berlebih, dan pada saat musim kemarau akan terjadi kekeringan di antara dua saluran yang menyebabkan air tanah juga turun di antara dua saluran ini. Pada saat muka air tanah di gambut itu turun menjadi 1,5 meter, maka zona akar atau surface area, ya, itu menjadi kering dan menjadi sangat riskan terjadi kebakaran hutan dan lahan, ya. Nah, bagaimana konservasi air yang dilakukan pada pembukaan sawit itu? Maka dia dibuat ada yang ini main drain, kanal utama untuk pembuangan. Kemudian ada secondary kanal, ya, tetapi dilakukan dengan sistem sisir berpasangan. Artinya satu terhubung ke saluran utama, tetapi yang satunya adalah tertutup, ya, tidak terkoneksi. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi pembuangan air. Nah, ini warna merah, ini adalah pintu. Jadi harus ada ujung-ujung muara saluran ini harus dilengkapi dengan pintu air, ya. Jadi ini skematik. Apabila kita membuka lahan, tetapi kita bagaimana harus mengendalikan air jangan sampai terjadi pembuangan atau kelebihan pembuangan. Nah, ini juga reality di lapangan. Ini adalah main road, ya, ini jalan, ya. Kemudian ini adalah saluran, ya, ini adalah main drain, ya, saluran. Yang ini adalah tidak ada saluran di sini, buntu, ya. Ini contoh gambarnya, ya, gambar saluran sekunder. Ini adalah primer atau main drain, tetapi
dalam jarak 250 meter kita buat skat. Jadi ada skat kanal. Ya, skat kanal kita buat dari karung isi tanah. Ini tujuannya untuk menjaga kedalaman muka air tanah di sini agar tidak cepat turun menjelang musim kemarau. Ya, ini contoh sistem drainase terbuka. Nah, jadi sebenarnya drainase itu ada dibagi menjadi dua sistem, ada namanya surface drainage dengan menggunakan sistem open channel. Ini adalah drainase terbuka, ya. Tujuannya adalah membuang kelebihan air permukaan akibat hujan berlebih. Ada juga subsurface drainage, ya, atau drainase bawah permukaan. Jadi sistem ini bertujuan untuk mengendalikan muka air tanah pada musim kemarau. Juga sebetulnya bisa difungsikan sebagai sub irrigation atau supply water, ya. Ini contohnya sistem drainase terbuka, ya. Itu harus dilihat dengan topografi kemiringan lahan, ya. Ini ada sistem salurannya, ya, main drainnya, drainase utamanya, ya. Jadi dengan posisi lengkung ini, maka kalau hujan turun akan jelas air akan mengalir ke samping kiri dan samping kanan, seperti di drainase jalan juga, ya. Nah, ini adalah sistem drainase permukaan dengan sistem open channel, ya, terbuka. Modelnya banyak, bisa seperti sirip ikan, bisa seperti grid, ya, sistem paralel ini. To be more clear, you can open the YouTube address di sini, ya. Boleh dibuka halaman YouTube-nya di sini. Nah, ini adalah drainase bawah tanah, modelnya seperti ini skematiknya, atau dikenal dengan subsurface drainage, ya. Nah, jadi itu ada pipa yang ditanam di bawah tanah, tetapi pipa itu pipa berlubang, ya. Pipa berlubang di bawah tanah, kemudian ada sistem jaring-jaring untuk melindungi dari sumbatan. Nah, kemudian ini adalah main drainnya, jadi kolektornya, airnya akan tertampung di sini. Jadi ini ada juga YouTube-nya, bisa Anda hubungkan di sini, ya, bisa dibuka sehingga Anda bisa lebih detail penjelasan bagaimana sistem drainase bawah tanah. Nah, ini contoh lebih terbuka, ya, lebih clear, ya, more clear. Jadi ini sistemnya diinstal berada di di zona permukaan muka air tanah, ya. Nah, pipa itu berbentuk seperti spiral begini, ya. Jadi bisa seperti dari ini ada elastis, ya, dengan lentur, tetapi di dalam itu ada lubang-lubang, ya. Ini bagaimana di luar negeri itu melakukan pemasangannya dengan menggunakan mesin, ya. Nah, jadi adalah rawa pasang surut. Di luar negeri itu lebih banyak menggunakan sistem drainase bawah tanah. Sebetulnya lapangan sepak bola kita juga menggunakan sistem drainase bawah tanah, ya, supaya rapih. Jadi itu di lapangan bola Jakabaring itu 1 meter di bawah permukaan tanah itu sudah banyak pipa-pipa, ya, pipa-pipa berlubang. Kemudian di atasnya ada lapisan pasir, ya. Baru ada tanah untuk rumput, sehingga meskipun hujan 2 jam itu tidak akan tergenang lahannya, sehingga pemain bisa main di situ. Dan ini ada di bawahnya ada sistem drainase bawah tanah, ya, dengan pipa-pipa berlubang. Nah, ini contoh perencanaan, nanti akan Anda tahu pertemuan berikutnya bagaimana merancang sistem drainase yang bagus, yaitu terutama menentukan jarak antar saluran. Jadi how to calculate drain spacing, ya. Jadi optimize sistem drainase itu bagaimana menginstal jarak antar pipa, ya. Jadi bawah tanah tadi jarak antar pipa satu ke pipa yang lain itu bisa dihitung, ya, tergantung nilai keterlantaran hidrolik tanah, ya. Apakah dia cukup per 10 meter atau per 20 meter atau per 40 meter, itu bisa dihitung. Jadi jarak antar pipa pemasangannya kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan Darcy nanti, ya. Tentu Anda harus paham bagaimana menghitung daya hantar hidrolik tanah, keterlantaran hidrolik tanah. Saya kira di praktikum sudah harus dilaksanakan, ya, bagaimana mengukur keterlantaran hidrolik tanah, karena itu adalah data primer untuk bisa menentukan drain spacing, jarak antar dua saluran yang optimal ini, ya.
Oke, tapi ini untuk second pertemuan ya. Nah, ini bagaimana Anda bisa melakukan kinerja, evaluasi kinerja sistem jaringan drainase ya, dengan pengamatan muka air tanah. Jadi untuk melihat kinerja sistem itu baik, berfungsi dengan baik atau tidak, maka di antara dua saluran itu Anda pasang well atau sumur pantau. Jadi ada paralon yang dilubangi, dipasang, dibor di tengah saluran. Jadi sentroid ya letaknya. Anda pasang paralon ini, diamati dinamika muka airnya setiap hari ya. Apakah sudah sesuai yang diinginkan kita? Misalnya kita menginginkan di 30 atau 40 cm. Kalau dia berhasil angka yang kita inginkan, berarti kinerja sistem drainase ini sudah baik ya. Tentunya ada pengaruh operasi pintunya. Jadi ini menarik untuk Anda melakukan skripsi ya. Jadi bagaimana untuk memonitor muka air tanah ini, hubungannya daripada operasi pintu air di sini. Jadi akibat operasi ditahan 50 cm seperti apa, ditahan 60 cm seperti apa, ditahan 40 cm seperti apa. Efeknya terhadap muka air tanah yang ada di antara dua saluran ini. Ya, jadi hubungan keterkaitan antara operasi sistem drainase atau operasi pintu air terhadap dinamika muka air tanah di antara dua saluran. Ya, ini akan bisa menentukan rekomendasi yang tepat, pengelolaan yang tepat. Misalnya Anda kalau nanti bekerja di kebun sawit atau di HTI, ya Anda bisa membuat suatu rekomendasi. Anda bisa membuat model regresi linear sederhana, hubungannya antara operasi pintu dengan titik muka air tanah yang akan dicapai. Ya. Jadi ini adalah salah satu indikator bagaimana melakukan evaluasi kinerja jaringan sistem drainase yang dibangun. Nah, ini contoh pengamatan muka air tanah di saluran, muka air di saluran, ya, water level recording ya, dengan manual system ya, menggunakan papan fiskal, harus dipasang secara tegak lurus, ya, bisa diamati setiap hari. Ya. Kemudian ini adalah bagaimana mengukur keterangan hidrolik tanah. Ini yang harus dilakukan di praktikum nanti ya. Kemudian ini secara ringkas bisa dilihat bagaimana ketersediaan air di saluran ini mempengaruhi ketersediaan air di lahan. Apabila air di saluran juga turun, maka diikuti pula air yang ada di lahan juga turun. Ini di skematik pada lahan gambut ya. The last presentation ini adalah contoh manajemen air di lahan gambut, itu menggunakan skat kanal. Jadi sederhana sekali, ada karung isi tanah, kemudian supaya penguatannya digunakan cerucuk gelam. Mereka betul-betul melakukan retensi air ya, penahanan air sehingga airnya tidak mengalir keluar ya. Apabila air di saluran itu penuh, tentunya air tanah yang ada di lahan juga tidak terlalu cepat turun ya. Bisa ditahan di 40 cm. Jadi sesuai dengan government policy, kebijakan bahwa air tanah supaya bagus, kebakaran bisa dihindari, itu harus berada di 40 cm di zona akar atau 40 cm di bawah permukaan tanah. Karena itu pengusaha-pengusaha sawit di gambut itu harus menjaga air di saluran ini harus tetap berada. Meskipun kita melakukan blocking kanal seperti ini, tetapi karena porositasnya tinggi dan hydraulic conductivity-nya tinggi, maka water loss itu masih ada ya, sehingga menjelang Juni atau Agustus September air di kanal itu tetap terjadi penurunan ya, sehingga muka air tanah tetap berada di bawah 50 sampai 1 meter di bawah permukaan tanah. Jadi ini adalah pertemuan kita dan saya kira cukup ya. Paling tidak pada pertemuan kali ini saya memberikan gambaran tentang filosofi daripada usaha drainase lahan untuk kebijakan pertanian ya. Untuk di pertemuan berikutnya baru akan ada perhitungan teknis bagaimana merancang saluran drainase ya yang optimum dengan pendekatan data-data fisik tanah ya.
Demikianlah yang bisa disampaikan dan saya mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa YouTube-nya dibuka ya.